Shalom, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Ruh Kodes selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Besem Yesua Amasya, Ruh Kodes selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video siraman rohani umat Nasrani ini. Dan di video siraman umat Nasrani ini saya akan mengambil topik 12 fakta tentang malaikat. Jadi topiknya adalah 12 fakta tentang malaikat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, firman Tuhan mengatakan tentang malaikat terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan inilah yang dikatakan firman Tuhan tentang malaikat. Dan malaikat itu ada di sekitar kita. Dan malaikat itu ada juga di mana-mana. Dan ada malaikat yang baik dan ada juga malaikat yang jahat. Dan semoga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh malaikat Tuhan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, di sini saya akan menyampaikan tentang malaikat, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang malaikat. Dan yang pertama adalah malaikat makan makanan di surga. Dapat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari baca di dalam Mazmur 78 ayat 25. Jadi malaikat juga itu makan makanan di sorga. Juga kita nanti, kalau orang-orang kudus juga nanti, kalau Yesua HaMasya datang kedua kalinya ke dunia ini, maka orang-orang kudus yang baik akan terangkat ke sorga bersama Yesua HaMasya dan makan makanan di sorga, seperti malaikat yang makan makanan di sorga. Dan malaikat makan makanan di sorga ini dapat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari baca di dalam Mazmur 78 ayat 25, di mana di sini berbunyi, setiap orang telah makan roti yang mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Jadi Mazmur 78 ayat 25, setiap orang telah makan roti yang mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Itulah yang pertama, fakta Alkitab tentang malaikat. Yang pertama yaitu malaikat makan makanan di surga. Dapat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari baca dalam Mazmur 78 ayat 25. Dan yang kedua adalah malaikat akan dihakimi manusia. Jadi malaikat akan dihakimi manusia ini dapat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 3. Jadi orang-orang kudus nanti akan menghakimi malaikat juga. Jadi orang-orang kudus yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh, apabila nanti terangkat, dia akan bersama Bapa Yahweh akan menjadi hakim dan akan memerintah selama 1000 tahun. Dan akan menghakimi, selain menghakimi manusia,
juga menghakimi malaikat. Jadi manusia juga, orang-orang kudus juga diberi tugas oleh Bapa Yahweh untuk menghakimi malaikat. Jadi bukan nantinya bukan hanya Yesus HaMashiach yang menghakimi malaikat dan orang jahat, tetapi kita juga manusia akan menghakimi malaikat. Dan fakta Alkitab mengatakan bahwa malaikat akan dihakimi oleh manusia. Dan yang ketiga adalah malaikat mempunyai bahasa sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, malaikat juga itu mempunyai bahasa sendiri. Seperti kita manusia, kita mempunyai bahasa-bahasa sendiri. Hampir setiap negara mempunyai bahasa sendiri dan bahasa-bahasa daerah tersendiri. Dan malaikat juga mempunyai bahasa sendiri. Dan malaikat mempunyai bahasa sendiri ini dapat kita baca, dapat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Jadi kalau bapak-bapak mau membaca dalam firman Tuhan, dapat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari baca dalam 1 Korintus 13 ayat 1 tentang malaikat mempunyai bahasa sendiri. Dan yang keempat adalah malaikat kadang tidak bisa dibedakan dengan manusia. Jadi fakta Alkitab yang keempat tentang malaikat adalah malaikat kadang tidak bisa dibedakan dengan manusia. Dan dapat kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 2. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dapat baca dalam Ibrani 13 ayat 2 tentang malaikat kadang tidak bisa dibedakan dengan manusia. Dan yang kelima adalah malaikat tidak maha tahu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, malaikat itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan, sudah ditakdirkan oleh Bapa Yahweh untuk tidak maha tahu. Dan malaikat itu cuma bawahan atau diperintah oleh Tuhan, karena malaikat itu adalah membantu Tuhan dalam menjalankan tugas-tugasnya di sorga juga di bumi. Jadi yang kelima fakta Alkitab tentang malaikat adalah malaikat tidak maha tahu. Dan malaikat yang tidak maha tahu ini dapat kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 12. Dan yang keenam adalah malaikat bisa berbuat dosa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, malaikat juga itu bisa berbuat dosa. Seperti manusia yang sangat mudah melakukan dosa. Dan malaikat bisa berbuat dosa ini dapat kita baca dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Dan malaikat di sorga itu berbuat dosa, yaitu Lucifer dan malaikat-malaikatnya yang dilemparkan Tuhan, yang dilemparkan Bapa Yahweh dari sorga, menjadi malaikat yang berdosa karena membangkang kepada Tuhan dan ingin menyamai Tuhan. Jadi fakta Alkitab tentang malaikat adalah malaikat bisa berbuat dosa dan dapat dibaca dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Dan yang ketujuh adalah sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Yang ketujuh adalah sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Dapat kita baca dalam
Yudas 1 ayat 6. Dapat kita baca dalam firman Tuhan di Yudas 1 ayat 6. Jadi kalau Yesua HaMasiah datang untuk kedua kalinya menjemput orang-orang kudus, maka malaikat nantinya itu akan diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Maksudnya di sini adalah bahwa malaikat itu tidak bisa lagi menggoda dan mengganggu manusia supaya manusia itu binasa, karena orang-orang kudus sudah terangkat ke sorga dan orang-orang yang mati binasa telah mati semuanya. Jadi tidak ada lagi manusia di bumi yang digoda oleh iblis, setan-setan untuk dibinasakan. Jadi fakta Alkitab yang ketujuh adalah tentang malaikat adalah sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Dan yang kedelapan adalah malaikat bisa membunuh umat manusia. Jadi malaikat bisa membunuh umat manusia ini dapat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari baca di dalam Wahyu 9 ayat 15. Dan yang kesembilan adalah fakta Alkitab yang kesembilan tentang malaikat adalah malaikat bisa dilihat oleh binatang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, malaikat juga itu bisa dilihat oleh binatang. Dan peristiwa malaikat bisa dilihat oleh binatang ini dapat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari baca di dalam Bilangan 22 ayat 23. Bilangan 22 ayat 23 yang mengatakan bahwa malaikat bisa dilihat oleh binatang. Dan fakta Alkitab yang ke-10 tentang malaikat adalah ke-10 malaikat bisa mengendalikan binatang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, malaikat juga itu bisa mengendalikan binatang. Dan ini dapat kita baca di Perjanjian Lama di kitab Daniel 6 ayat 22. Jadi di kitab Daniel 6 ayat 22 dapat Anda baca tentang malaikat bisa mengendalikan binatang. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, yang ke-11 tentang fakta Alkitab tentang malaikat, yang ke-11 adalah malaikat bisa mengontrol benda-benda tanpa menyentuhnya. Jadi yang ke-11 adalah malaikat bisa mengontrol benda-benda tanpa menyentuhnya. Dan dapat kita baca, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dapat baca di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Tentang malaikat bisa mengontrol benda-benda tanpa menyentuhnya. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Dan yang ke-12 adalah malaikat bisa menyamar dan berubah wujud. Jadi itulah yang terakhir tentang malaikat bisa menyamar dan berubah wujud. Dapat kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Dan malaikat bisa menyamar dan berubah wujud ini seperti Lucifer dan malaikat-malaikatnya yang berkeliaran di bumi. Dia itu bisa menyamar apa saja. Dia bisa menyamar seperti binatang, seperti pohon, seperti hewan. Dia bisa menyamar seperti manusia. Bahkan dia bisa juga melakukan mukjizat. Jadi malaikat-malaikat yang jahat itu bisa menyamar dan berubah wujud. Dan itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, ke-12 fakta tentang malaikat yang terdapat dalam firman Tuhan, yang terdapat dalam firman Bapa Yahweh. Dan
untuk lebih jelasnya lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari, saya akan membacakannya sekali lagi. Tentang 12 fakta tentang malaikat. Yang pertama adalah malaikat makan makanan di sorga, dapat dibaca dalam Mazmur 78 ayat 25. Dan yang kedua adalah malaikat akan dihakimi oleh manusia, dapat kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 3. Dan yang ketiga adalah malaikat mempunyai bahasa sendiri, dapat kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Dan yang keempat adalah malaikat kadang tidak bisa dibedakan dengan manusia, dapat kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 2. Dan yang kelima adalah malaikat tidak maha tahu, dapat kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 12. Dan yang keenam adalah malaikat bisa berbuat dosa, dapat kita baca dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Dan yang ketujuh adalah sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman, dapat kita baca dalam firman Tuhan di dalam Yudas 1 ayat 6. Dan yang kedelapan adalah malaikat bisa membunuh umat manusia, dapat kita baca dalam firman Tuhan dalam Wahyu 9 ayat 15. Dan yang kesembilan adalah malaikat bisa dilihat oleh binatang, dapat kita baca atau Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari baca di dalam Bilangan 22 ayat 23. Dan yang ke-10 adalah malaikat bisa mengendalikan binatang, dapat Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari baca di dalam kitab Daniel 6 ayat 22. Dan yang ke-11 adalah malaikat bisa mengontrol benda-benda tanpa menyentuhnya. Kisah ini dapat Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari baca dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Dan yang ke-12 atau yang terakhir adalah malaikat bisa menyamar dan berubah wujud, dapat Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah ke-12 fakta tentang malaikat menurut firman Tuhan, menurut firman Bapa Yahweh. Bapa Yahweh Elohim, sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan pemilik sorga atau Samayem. Dan cukup sekian dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari, dan semoga video siraman rohani umat Nasrani ini menjadi berkat bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan kalau boleh Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari subscribe, like, dan share, kasih komentar. Dan sampai jumpa di video yang lain dengan topik yang lain. Bapak Yahweh Besem Yesus Hamasya, Ruach Kodes memberkati Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa.